Tepuk tangan dulu dong. Ya, ya itu ada apa? Ada pedomannya di penggerak komsel, cuma belum masuk ya. Ada itu video untuk itunya. Oke baik, jadi dalam sharing yang pertama ini memang kan berbicara tentang awalnya orang kaya dan orang miskin ya. Nah di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 ini berbicara mengenai keinginan kaya, gitu ya. Jadi kalau butuh kaya iya, dalam artian butuh kaya itu relatif, karena kalau di kampung itu punya sawah 1 hektar juga udah kaya gitu ya, relatif. Tetapi kalau di Fik udah beda lagi, punya 1 ruko kurang gitu ya. Kalau bisa sih taman wisatanya dia punya begitu ya. Nah artinya kebutuhan untuk memiliki itu memang penting. Cuma mengapa keinginan kaya bisa membuat keruntuhan dan kebinasaan? Nah kalau dibandingkan dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9 apa itu bicaranya? Coba. Sama 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 itu bicara yang atas tadi. Jadi supaya kita tidak terperosok, kita kerja pengen apa? Pengen kaya, pengen duit gitu ya. Nah, jangan sampai keinginan itu berujungnya nanti baju orange. Nah itu disebutnya sebagai keruntuhan dan kebinasaan. Belakang kita tahu ya satu tokoh ya, yang itu luar biasa. Gara-gara sang anak jadi membuat terbongkar semuanya. Jadi apa artinya itu? Nah gitu ya. Nah, itu artinya keinginan yang membuat apapun dia jalani sehingga membuat keruntuhan dan kebinasaan. Amsal 37:9 apa? Yang baik bagi rohani kita itu kaya atau miskin? Sedang-sedang aja kan gitu ya. Nah kaya takutnya nyombong, kalau miskin banget takutnya malah jahat gitu ya. Jadi kalau udah terlalu kaya itu kebutuhan akan Tuhan juga kurang. Makanya firman Tuhan mengatakan orang kaya itu sukar, bukan gak bisa tapi sukar. Tetapi bayangkan kalau kita bayangkan kita kaya nih. Kalau kaya itu pastinya temennya banyak, jadwal kerja, libur, bisnis yang ada di beberapa provinsi tempat itu akan menyita waktu. Dan kebanyakan ketemu sama orang-orang ini, kolega dan partner itu di Sabtu Minggu. Jadi membuat dari proyek-proyek dia pun udah susah untuk beribadah. Nah, jadi terpaksa nggak bisa gitu loh, mau diusahakan ya nggak bisa. Nah itu udah terpatok menjadi program hidup dia ya memang sukar untuk bisa beribadah dan sebagainya. Nah, begitu ya. Jadi itu yang membuat keinginan kaya itu menjadikan jerat. Gitu. Nah teman-teman semuanya meskipun dalam rangka kaum profesi mencari apa yang membekali kita dan juga pasangan kita nantinya, keluarga kita, tetapi jangan sampai terjebak ke situ. Gitu aja ya. Saya lebih percaya kepada yang tulus, lurus, pasti Tuhan akan bela. Yang kedua, pembacaan Ibrani 9 ayat 27 tadi mengandung pertanyaan dalam penghakiman Tuhan, alat bukti dan saksi dalam hal ini apa saja alat bukti, gitu ya. Jadi alat bukti itu adalah satu track record, ya. Tadi bentuknya presensi, kehadiran dan sebagainya. Tetapi yang menjadi saksi itu adalah teman persekutuan kita. Kalau Tuhan kan hakimnya. Jadi saksinya adalah kita ini. Makanya kenapa ada satu tujuan kita bersekutu dalam ibadah itu ya saling. Nanti jiwa-jiwa kita yang ada di kekekalan itu menjadi sebuah bukti. Gitu. Artinya oh iya Pak Sigit itu memang gembala kami. Gitu ya. Oh iya Ibu Siska itu memang salah satu anggota
penggerak Komsel Profesi. Nah, jadi kita saling bersaksi. Nah, kalau nanti dia cuma nggak ada dalam persekutuan, katanya Kristen, ya yang menyaksikan secara kenapa dalam pernikahan, penyerahan anak, kemudian pembaptisan itu mesti ada jemaat. Nah, kalau dalam secara pribadi ya saya bisa lah, nggak usah gereja, saya sendiri aja di rumah, ibadah sendiri, kolektor sendiri, bersaksi sendiri, nyanyi sendiri, baca renungan sendiri, amin sendiri, gitu ya. Tetapi dalam arti persekutuan itu dibutuhkan adalah saksi. Paling tidak pada saat kita meninggal nanti ada orang-orang yang memang berkunjung di ibadah penghiburan mau pemakaman itu adalah orang yang menyaksikan bagaimana kita sewaktu hidup itu. Itu adalah pembuktian. Nah, kita lihat dalam yang ketiga di dalam pembacaan Lukas 16 ayat 27 sampai 31 itu berbicara mengenai apa tadi kita baca? Tentang apa? Tentang pembuktian orang-orang kudus, orang-orang suci, gitu ya. Yang diharapkan dengan itu orang bisa bertobat. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan yang diutus itu nggak didengar, gitu. Jadi ada orang di tingkatan tertentu dia, ya mungkin setingkat saya sebagai gembala kayak gini atau hamba Tuhan pendeta itu dia kurang. Kita mesti cari orang-orang yang kaliber, gitu loh. Kalau bisa ya orang-orang dari luar negeri baru dia percaya. Kalau kalian sadar waktu ngobrol sama teman-teman itu ada kalangan tertentu orang yang memang tidak mudah percaya kepada hamba Tuhan, gitu. Jadi susah untuk, apalagi di gereja yang sederhana dia nggak akan mau gitu. Mesti orang-orang, kalau dia dari kalangan artis mesti mantan artis yang jadi pendeta. Kalau dia adalah seorang pengusaha, mungkin mesti mantan pengusaha yang sudah jadi gembala. Nah gitu. Nah ini nanti terjebak. Karena apa? Dia nggak akan mencari Tuhannya, tetapi mencari seseorangnya. Gitu. Jadi setelah kata orang kayak gini, meskipun apalagi teguran nggak mempan sama dia. Gitu. Mesti yang cari yang supranatural, yang saya katakan kemarin yang bisa gitu langsung, yang dapat mimpi-mimpi kayak gitu ya. Jadi membuat dia susah untuk padahal sebenarnya secara pribadi kita baca firman, melihat tayangan sedikit, kita tuh mudah peka di sini. Kalau kita salah itu rasa nggak sih? Itu Roh Kudus yang gitu. Orang-orang demikian itu jangankan yang ada dalam hati, orang negur secara apa tatap muka aja dia nggak akan dengar gitu. Dan dia butuh mimpi-mimpi yang lain sebagainya. Tapi ternyata intinya bahwa Bapak Abraham juga bilang nggak usah perlu ada arwah-arwah yang datang ke tayangan lah, siapa itu yang dia hormati terus kemudian menegur dan kira-kira bertobat enggak juga. Dan banyak kesaksian tentang orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi, dia saksikan tentang surga dan neraka. Banyak nggak yang percaya? Enggak juga. Berarti memang tergantung hati kita. Dan ada banyak orang itu yang memang cukup simpel aja lah. Dia terima anugerah kesembuhan, dia terima selamat daripada kecelakaan, dan membuat dia lurus lagi jalan. Nggak perlu yang supranatural. Nah, penutupnya adalah kita kumpulkan bukti-bukti. Makanya saya bilang, kapan kita mati kita nggak tahu. Oleh sebab itu anggap saja ini adalah hari terakhir. Berarti yuk kita mari saling menyaksikan bahwa di kesaksian ini tidak cuma kita, tetapi ada pendeta, ada teman kelompok atau persekutuan, ada Tuhan, malaikat, iblis juga ada. Di dalam penghakiman itu antara yang ada kan hakim, kemudian ada penuntut umum, pembela. Harus ada ini. Dan di penghakiman kita seperti si Ayub itu kan mesti ada setannya. Kalau cuma Tuhan sama Ayub ya Tuhan mengasihi Ayub, tidak akan pernah dapat hukuman. Tetapi ketika ada iblis yang mendakwa itu, nah nanti pendakwa kita siapa? Ya roh-roh jahat itu yang bilang ini anakku. Oh tidak, di tahun 2025 dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak mengabdi kepada setan lagi. Akhirnya setan itu ya suka menipu, pura-pura lupa. Oh iya ya, oh iya.
dia sudah jadi anakmu. Nah begitu. Jadi penghakiman itu sah, alat bukti ada, saksi ada, pendakwa, dan dinyatakan sesuai dengan saksi dan bukti bahwa orang ini memang sudah terlepas dari hukuman kekal. Awalnya semua manusia itu harus dihukum. Ketika dia menerima Kristus, dia dibaptis. Nah setelah itu dia surga juga menyaksikan, pendeta menyaksikan, gembala dan jemaat menyaksikan, keluarga besar juga menyaksikan, iblis juga menyaksikan, sah dinyatakan bahwa anak ini memang sudah tanggal sekian itu sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukti-bukti seperti ini yang saya pun ngapain gitu loh, berbuat sesuatu yang kadang-kadang jemaat tahu atau nggak tahu itu kan. Dalam arti mengumpulkan bukti dan saksi buat saya nantinya. Ya betul, hidup baru saya sudah membuktikan dua. Gitu loh ya. Jadi untuk itu teman-teman profesi sekalian, jangan terjebak dengan sebuah kekayaan itu adalah sesuatu. Saya tutup dengan kalau orang kelimpahan itu adalah anugerah, tetapi sederhana itu indah. Ketika sederhana orang udah mapan semuanya, udah biasa gitu, kadang-kadang ayo coba kita liputan sama-sama ngeliung gitu ya, makan sama-sama. Kenapa? Ya pengennya ya keindahannya di situ. Yang telurnya kurang lah, ayamnya direbut sama sana lah, sambelnya mesti dikorek-korek ke sini. Itu kan sebuah keindahan. Jadi keluarga itu mewah banget juga, ya itu kenyataannya tidak selalu membahagiakan kan. Yang satu di mana, di mana. Setelah itu orang tua udah sepuh, ditaruh di panti jompo. Karena apa? Anaknya sudah terlalu sibuk. Waktu orang tua masih muda mendoakan anaknya supaya berhasil memiliki bisnis usaha yang luar biasa. Setelah bisnisnya meraksasa, nengok sama orang tuanya nggak bisa. Sampai rindu cucunya pun susah untuk bisa ketemu. Akhirnya dia berpikir masa tuanya itu, ya ternyata yang lebih memperhatikan saya adalah orang-orang sederhana itu, para suster, perawat itu, yang menunggu saya sampai ajal saya menjemput. Bahkan ajal sudah menjemput, anaknya baru datang dari pesawat. Ya kan? Jadi makanya inilah yang kita harus bangun di dalam persekutuan. Kemudian tetap syukuri ya kerjaan yang ada, karena hari-hari ini ke depan itu kerjaan itu sudah diwakilkan dengan para robot ya. Nah kita mau bikin apa nih gitu. Nah kalau memang kita usaha, bikin usaha lah yang nggak perlu robot, yang nggak perlu kita dibosin orang, lama-lama juga capek ya, maksudnya. Nah sewaktu masih ada kayak gini ya rajin menabung ya. Suatu kali kan tidak mungkin sampai kakek nenek, enggak, umur pensiun aja udah dibatasi. Dan umur itu kita nggak bicara kecelakaan, nggak bicara tentang sakit. Kalau kita masih sehat walafiat itu kan sampai 40 udah susah gitu loh. Nanti dah dari front office di belakang lah, supaya nggak betah aja. Kalau nggak betah kan dia minta resign. Beda kalau perusahaan yang kasih resign, kasih ongkos sama dia. Kalau dia yang minta resign itu beda lagi itu. Karena kita perhatikan bahwa ini adalah sebuah pergolakan dan juga kita membutuhkan yang rohani juga kita butuh gitu loh. Yang artinya Tuhan gaji ini cuma sementara. Dan kita berpikir ya kami pernah kerja karena mengharapkan gaji tiap bulan, itu gaji pasti habis. Kenapa? Yang ngarepin bulan depan ya gitu loh. Jadi agak beda itu. Nanti kita dicetak sebagai tipikal karyawan yang juga gaji dapat dihabisin ya, istilah kata untuk ongkos saja, habis itu dapat gaji lagi gitu loh. Tetapi kalau berpikir sebagai investor beda, bukan begitu. Jadi betul kalau perlu ke kantor itu bawa bekal. Tapi masa dipik bawa bekal, kan malu juga orang pada aduh kayak gitu bawa bekal nasi uduk gitu. Kan malu juga. Nah akhirnya terpaksa gitu. Ada orang yang betul-betul ya udahlah, saya makannya dengan cara apa, sambil di laci makan-makan demi apa, supaya dengan gaji ini minimal 40% itu bisa tersimpan, supaya apa, sekali waktu PHK terjadi kita nggak ada nilai untuk di PHK. Tapi kalau perusahaan udah fighting kita terpaksa dirumahkan kan gitu. Nah, kita sudah nggak kayak gitu-gitu ya. Mulailah berpikir seperti itu ya. Dan jangan lupa nabur harta di surga gitu, supaya itu rezeki juga akan langgeng gitu. Itu ya. Siapa yang mulai berpikir nabung?
kayaknya minim deh. Kalau gaji kayaknya habis terus deh, betul ya. Nah sekarang cobalah saya berpikir, karena saya juga agak mengulang itu nggak bisa lah, nggak mengulang 10 tahun yang lalu saya kerja, kami berdua kerja, kemudian kumpul-kumpul, nggak bisa. Itu momen udah lewat dan kami pun melayani. Nah yang masih kerja ini coba berpikir seperti itu. Nah kalau makan cukup bakso, itu aja lah cukup. Dan ini kalian misalnya ada di persekutuan di kafe atau apa, cari kafe yang murah. Bawa nasi sendiri gitu. Iya, kadang-kadang mulai berpikir serius, karena ini pengalaman. Kalau udah bergaji memang pikiran itu hilang. Betul, serius. Nah setelah udah nggak kerja baru. Tapi yang kalian yang pernah sempat tidak kerja kan ngalamin ya, aduh kemarin tuh kenapa ya hambur-hambur gitu ya. Iya, tapi udah kerja lagi lupa lagi, kan gitu masalahnya. Iya, jadi pengalaman gitu ya. Jadi tetap saja bahwa karyawan itu tidak akan lestari sampai selama-lamanya. Tetap harus ada ya apa ya, kelebihan dari rumah itu apa gitu. Ya mulai berbisnis atau apa ya silakan saja lah, minta tuntunan Tuhan. Ya, karena capek juga ya Bang ya. Misalnya kami dulu Green Garden, istriku di Pik, jauh banget, kita motoran gitu ya. Waktu itu masih perkasa, masih kuat-kuat. Nah sekarang mencoba ke Sawangan ini ngas-ngasan gitu. Nah akan begitu, jadi makanya mulai pikirkan cari yang deket juga nggak gampang. Makanya kalau bisa kayak pelatihan gitu loh, yang bisa langsung diterapkan gitu ya. Apalagi nanti sudah masuk ke listrik semuanya udah susah. Maka nanti kayak listrik pun nanti sudah kabel file seperti itu ya udah. Terus kita ngapain kan begitu ya? Balik ke Medan, Taman Kebo gitu ya. Nah itu ya, jadi itu yang saya sampaikan, meskipun cuma setengah umur di dalam pekerjaan pasti ada gitu. Jadi mulai pikirkan yang kita sharingkan malam hari dan seterusnya. Puji Tuhan. Thank you Kak Siska. Puji Tuhan ya, kita akan doa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami yang ada di profesi ini Tuhan. Tentunya sedikit banyak kami pernah pegang uang dan kemudian itu bukan segala-galanya ternyata, karena arti sebuah nominal rupiah pada dekade tertentu itu sudah tidak ada artinya lagi. Namanya jumlah pecahan kecil itu semakin tidak ada, semakin besar, dan yang besar menjadi kecil. Dan inilah yang menjadi perjuangan kami ke depan. Kami tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan pekerjaan semata-mata adalah pegangan hidup kami, karena pegangan hidup kami hanyalah Tuhan, Sang Pemberi atas semuanya. Berkati teman-teman kami ini supaya mereka tetap menjaga iman, berdoa senantiasa. Jikalau diizinkan untuk sempat tidak mendapatkan pekerjaan, itu adalah sebuah pembelajaran yang baik, bahwa hidup memang kesempatan. Dan artinya kami ketika mendapatkan sebuah job, pekerjaan dan sebagainya, kami harus menata attitude dengan baik, kinerja yang baik, supaya kalaupun orang lain tidak memandang kami, tetapi Tuhan Sang Pencipta itu yang memandang kami, dan Kau sendiri akan mengupahi semuanya Tuhan. Dan berkati teman-teman kami ini yang menjadi bagian untuk income keluarga besar mereka. Berikan kesehatan senantiasa di perjalanan. Tuhan lindungi maraknya kejahatan pada bulan-bulan ini, minggu-minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menjaga mereka semuanya. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, dihindarkan daripada orang-orang jahat. Kalaupun sempat bertemu itu, tetap perlindungan Tuhan atas mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Sementara mereka akan melanjutkan ini acara, berkat Tuhan berlimpah atas rekan-rekan semuanya. Demi nama Yesus kami sudah terima sharing kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.